dari celah mana, dari sudut mana kita akan mengaku bukan kaum yang dolim. Ya, sekali lagi saya katakan, ini pada ngomong ibadah, di bumi kita itu sedang bisnis apa sedang ibadah? Sebagai generasi muda, saya ingin mohon petua ini, Mbak. Bagaimana cara leluhur kita dalam menata kehidupan, baik dalam skala keluarga maupun dalam skala bebrayan agung. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara. Om wilahing jati nubani hajat-hajat teluk Nusantara, tabe uluk salam mulia. Hal itu semua tersebab karena manusia sekarang, kalau tujuan pendidikan itu apa sebenarnya yang ada, yang tertera kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu secara umum. Tapi secara hakikatnya adalah yang berlandaskan kepada iman dan takwa. Oke. Iya kan? Dulu slogan di SD itu ada cerdas, takwa, terampil apa gitu lah itu lah. Takwa, cerdas, terampil. Itu dulu. Nah, ini takwanya itu di mana? Imannya itu di mana maksudnya? Nah, kalau sudah tujuan segala sesuatu itu kan untuk ketakwaan ya. Artinya ini di era yang seperti ini, antara legenda dan logika itu memang ya, generasi sekarang itu kasihan juga. Kalau itu artinya tidak ada pancadan itu apa? Tumpuan. Tidak ada tumpuan untuk bisa mengais keseimbangan lahir dan batin, itu memang sudah sangat-sangat susah. Itu karena tujuan dari pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi keterampilan, kan takwa, cerdas, terampil, ketika itu kan ada tulisannya kan. Nah, sekarang sudah digubah menjadi maaf. Makanya saya akan mengatakan, teruskan saja jika engkau memang berani. Teruskan saja jika kalian itu berani. Apabila berani dengan akibat, maksudnya kan takut berbuat jahat karena tidak mau berbuat jahat karena takut kepada akibat. Karena ini kita berpihak kepada ya kaum sekarang itu kaum yang sudah merendahkan kekuasaan Tuhan dan melambungkan kekuasaan manusia, kekuasaan harta itu loh. Dianggapnya itu harta dan kuasa bisa untuk membeli umur gitu loh. Ya. Jadi ini memang sebuah polemik yang mesti terpecahkan. Artinya saya akan mengatakan, jika pendidikan itu masih berpihak kepada tujuan awal pendidikan, meningkatkan iman dan takwa, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lalu memberikan, untuk cerdas ini kan memberikan upaya nyata agar manusia itu bisa hidup sejahtera. Lah ini konteksnya sekarang itu kan sudah jauh sekali, Mas. Jauh sekali dari latar belakang itu. Setiap kali kita mengadakan peringatan apa gitu loh, terutama ya kalau hari-hari besar agama kan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Terus besok lagi juga iman dan takwa, setahun ada beberapa kali itu iman dan takwa. Tapi sekarang pertanyaannya, sudahkah meningkat iman dan takwa kita? Gitu loh. Sudahkah kita meningkat iman dan takwa kita? Dan lalu yang lebih itu lagi, yang lebih krusial ya, pantaskah kita mengaku kaum yang beriman apabila kondisi masih demikian? Itu loh ya, apabila kondisi masih demikian, artinya apabila pendidikan, kesehatan itu sudah dikomersialisasikan ya. Sekarang kita fair saja ya, tidaklah itu di sekolah,
itu semua mancing ajur-ajar bukan terhadap iman dan takwanya, tapi mancing ajur-ajar terhadap gaya hidupnya. Sekarang masyarakat yang lain hampir tidak komanan duit. Ini duit kan harus beredar nih. Rata-rata duit sekarang itu kumpulnya di sekolahan, ya, di yayasan, di bank, lalu kalau itu paling di koperasi. Lah, sedangkan uang yang masuk ke sini itu mau keluar, mau beredar ke masyarakat itu, wah, ribet persyaratannya. Haruslah itu rapat anggaran. Itu kalau di pemerintahan ya. Haruslah itu menggunakan proposal. Lah, padahal sini rakyat itu sudah ibaratnya hampir tidak berdaya. Ini masalah keuangan. Lalu yang lebih kita itu lereh terhadap suasana. Apakah kita tidak malu sekarang apabila, maaf kata, kita mengaku beriman? Harus ada cek kontrol terhadap diri kita masing-masing. Pantaskah? Masuk akal nggak ini? Air sudah bulanan dikemas, mau diminum harus membayar. Ini loh. Dan maaf kata, tidak jarang kaum Brahmana atau ulama lah gitu loh, ikut berdagang. Sudahkah pantas? Pantaskah dari celah mana, dari sudut mana kita akan mengaku bukan kaum yang dolim? Otomatis ya, bukan semua ini ya, mayoritas itu. Beberapa satu desa ada kaum yang dolim satu, yang punya kapital saja, itu satu desa itu rusak semua. Satu desa itu pasti akan rusak semua. Lah, apalagi sekarang kaum kapital itu telah masuk ke berbagai sendi-sendi kehidupan, di pendidikannya maksudnya, di kesehatannya, ya, di dan lain-lain, bahkan maaf kata di dinas sosial saja saya mendengar dan saya melihat ada unsur yang ibaratnya mempercarut maut, memanfaatkan, ya, membubarkan ini terhadap arah tujuan sosial itu. Nah, kembali lagi kepada arah pertanyaan, mengapa orang dulu itu punya anak yang ini, ibu saya saja satu kandung itu 13 orang, ya, tapi semua mendapat warisan, ya, semua mendapat pendidikan yang cukup, semua bisa mendapatkan tabiat atau tata krama, ya, yang cukup pula. Artinya tidak ada keluarga dari ibu saya itu anak kepada orang tua, ya, itu tidak kromo inggil apa ya, tidak pakai toto kromo, ora boso lah cara nanganune, nggak ada mas. Karena orang dulu itu dasarnya adalah iman dan takwa yang sesungguhnya. Artinya tidak hanya imannya itu lisan, takwanya tidak cuma lisan, tapi dipraktekkan. Ya, dulu maaf kata, dulu penghasilan manusia itu yang namanya 1 tahun, mbah saya itu punya beberapa apa, kalau istilah dulu itu rakyat, pembantu lah istilah sekarang. Tapi kalau dulu itu cenderung kepada menjagir itu yang penting saya pasrah. Kalau itu kan ada yang ndoro gitu, cara ada ndoro, ada raden gitu kan, ada tatarannya nih. Kulo pun pasrah raden, pokoknya gesang kulo, pejah gesang kulo, mulya lan botenipun kulo pasrahaken dateng yang gitu, dateng panjenengan gitu loh. Lah, lalu hanya untuk memelihara bebek, terus apa, merawat kerbau atau sapi atau kebun gitu ya, sawah dan ladang gitu, merawat itu, menanami itu menjelang menikah, ya. Ini saksi hidup pun masih ada. Kalau sekarang menikah kan ya rata-rata, maaf kata, bukan mengucilkan orang sekarang, karena segala hasil itu kebanyakan untuk gaya hidup, ya. Terplesetnya generasi sekarang ini adalah oleh gaya hidup mas, itu. Sebenarnya hidup ini sederhana, tapi tidak mau sederhana, sehingga terpenuhinya gaya hidup dipelalai utang-utang. Dipelalai itu apa? Ya dipelalai utang-utang, hutang-hutang untuk memenuhi gaya hidup itu. Kalau dulu rakyat mbah saya ini hanya 1 tahun itu dikasih 2 kintal pari, tapi ketika akan menikah, akad nikah itu dandang, bokor, duit secukupe. Itu kalau dulu kan besan itu, pari secukupe, dandang bokor ini wajib. Dandang itu untuk apa? Masak nasi,
Bokor itu untuk tempat air, ya, dan sebagainya itu cukup. Tapi sekarang, maaf ini, rata-rata orang menikah itu banyak laki-laki, maaf ini, itu hanya pekas saja itu sudah untung. Banyak yang demikian, karena ini tabiat iman dan takwanya tidak tertata, Mas. Artinya memang ketaatan orang dulu dengan orang sekarang, ya, kalau dulu cenderung kepada hakikat, tarekat dan makrifatnya, tapi kalau sekarang cenderung kepada syariatnya. Ya, kembali lagi, pantaskah kita sekarang mengaku bukan kaum yang dolim? Dari segi mana, dari sendi mana, dari sudut mana kita tidak mau mengakui kedaliman kita, yang saya maksud. Termasuk saya, itu loh, termasuk kita semua. Artinya kita harus mencek kontrol. Cek kontrol bahwasanya, sudahkah kita takwa? Sudahkah kita sungguh-sungguh beriman? Berani-beraninya kita ibaratnya melafalkan asma Tuhan atau nama Allah dengan yang sekeras-kerasnya, tapi perbuatan kita tidak jik itu enggak apa? Enggak pas, ya. Enggak pas dengan situasi dan kondisinya saat ini. Ya sekarang mau takwa bagaimana? Mau dikatakan takwa bagaimana? Yang namanya beramal air itu sudah kesulitan, bahkan ada ulama yang jual air. Ini kita nggak usah tutup-tutupan lah ya. Sekarang kalau maaf kata di pondok pesantren itu kan sudah pakai tarif. Kalau dulu yang saya ingat, saya ngaji kepada Mbah Qayyim Aburja, itu nggak ada tarif sama sekali. Tidak ada tarif yang menentukan 1 bulan sekian, nggak ada. Bahkan beliaunya itu mengharamkan. Lah sekarang pertanyaannya ialah, di bumi kita untuk ibadah apa untuk bisnis? Maksudnya gitu loh. Ya, sekali lagi saya katakan, ini pada ngomong ibadah, di bumi kita itu sedang bisnis apa sedang ibadah? Katanya, ya kita ya bisnis, nanti hasilnya untuk ibadah. Bohong, Mas, bohong. Jadi, maaf kata, kita harus mengubah cara pandang dari yang rumongso memiliki menjadi rumongso handar beni. Sekali lagi saya katakan, kita harus mengubah segi pandang, ya, dari yang rumongso memiliki menjadi rumongso handar beni. Ini saya berkiblat kepada luhur saya saja, kakek saya dulu, maaf kata, itu kalau tanahnya itu dibagi ke zaman Landerform apa ya, pembatasan hak milik kepada anak cucu, itu lebih cacah kurang sirah, Mas. Bisa dipahami ya, luasan tanah yang dimiliki oleh mbah saya, bapak dari ibu saya, zaman Landerform pembatasan hak milik masa Soekarno itu katanya, itu diberikan kepada anak cucu lebih cacah kurang sirah. Tapi mereka tidak rumasa memiliki. Apa buktinya? Ketika ada orang yang tanah tuna rumah gitu ya, kok mau mengabdi, mau ibaratnya ya mengabdi itu pokoknya saya pasrah kehidupan lah. Itu beberapa tahun mesti dikasih tanah, dibuatkan rumah, ya rata-rata 8 tahun kalau dulu, dikasih tanah, dibuatkan rumah ala kadarnya, lalu diberi biasanya itu ingon-ingon bebek ada 20. Ini kan tidak rumangsa memiliki, tapi rumongso handar beni. Jadi rumongso handar beni itu tidak rumongso memiliki, tapi rumongso handar beni itu artinya mau merasakan kepedihan orang lain, ya. Tapi bukan berarti hanya dicul-cul kayak begitu saja. Harus ada tebusan tertentu. Harus ada tebusan tertentu yang mengakibatkan ibaratnya apa? Imbal setimpal, ya kan? Imbal setimpal. Kamu ibaratnya karena keterbatasanmu ya, bukan kemiskinanmu, keterbatasanmu ya kamu seyogianya mencari celah, upayamu seperti apa, setelah nanti terbukti dikasih imbalan yang setimpal karena pengabdiannya 8 tahun, ibaratnya merawat kebun, merawat sawah, lalu apa saja pekerjaan yang di situ di ibaratnya ditakdimi lah cara anunya, lalu kebaktiannya terhadap yang saya atau mbah saya itu juga sudah cukup sekian tahun, ya dinikahkan, ya dikasih tanah, ya dibuatkan rumah, ya dikasih apa ingon-ingon, apa itu bebek itu kan untuk keseharian, Mas, lalu apa kambing gitu loh, dan hubungannya itu sampai tua pun saling berhubungan dan saling tahu
Hidup ini kan jiwa, Mas. Kita bicara manusia berbicara jiwa. Kita berbicara manusia berbicara perasaan. Kita berbicara manusia bicara hati. Kita bicara manusia bicara apa? Persatuan, ya, artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dengan cara apa? Yaitu wasawirhum fil amri, musyawarah, ya. Musyawarah yang lilo legowo, yang dengan baik-baik, datang juga tampak muka, pergi juga tampak punggung. Tapi biasanya kalau orang dulu karena ketulusannya dan tidak takut kepada orang lain, tapi takut kepada dirinya dan takut kepada Tuhannya, maka ketika akan suwito, caranya itu suwito, ya mengabdi lah. Itu ya dengan kata lain tidak mau mengubah kepada prinsip suwitonya itu sendiri. Artinya suwito itu pengabdian itu sendiri, karena apa yang telah terucap di situ jelas disaksikan oleh dirinya sendiri dan oleh Tuhan itu sendiri, sehingga takut berbuat jahat, tidak mau berbuat jahat karena takut atas akibat. Ya, kembali lagi kepada orang dulu itu bisa mewariskan, bisa membina sampai punya anak 5, bahkan ibu saya itu 13, ya. 13 itu satu kandung loh, ya. Satu kandung. Yang saya tuh yang lurah Dulah Tapa, lurah Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, itu punya anak 13. Dan semua mendapat warisan gitu. Itu dari kakek saya, termasuk ini yang saya tempati juga masih warisan darinya gitu loh. Artinya memang karena nilai iman dan takwanya, lalu tidak rumangsa memiliki, tapi rumangsa handar beni dengan prinsip-prinsip yang kuat, yang secara berprinsip kepada hakikatnya manusia, lahir telanjang dan mati pun hanya seuntai kain kafan, sehingga akan menimbulkan nilai takwa yang tidak hanya suara, tapi kepada perbuatan yang nyata. Jadi intinya, prinsip leluhur dalam menata kehidupan, baik internal maupun eksternal, ya, dalam andil memayu hayuning bawono, itu adalah iman dan takwa. Lalu tidak merasa memiliki, tapi rumongso handar beni, ya. Kalau rumongso handar beni ini ya tidak untuk milik kita, kesejahteraan kita ya harus kita miliki bersama, itu rumongso handar beni. Lalu saling asah, asih, asuh, ibaratnya saling menghargai, saling menghormati. Dan lalu apabila Nusantara masih seperti ini konsepnya, ya, terseret katut itu apa? Katut, ya, terseret, hanyut dalam ibaratnya pola modernisasi yang kebarat-baratan, ibaratnya pola ekonomi kapitalisme, bukan imbal setimpal. Kalau dulu menganutnya imbal setimpal nih, ya, imbal setimpal artinya tidak mengedepankan prinsip sekecil-kecilnya dengan hasil yang segede-gedenya, tapi imbal setimpaling roso, yang setimpal, niscaya Indonesia akan makin hancur. Tapi kalau kita kembali kepada prinsip leluhur, ya, dengan kesederhanaannya, dengan iman dan takwanya, ya, lalu dengan saling asah asih asuh, lalu dengan cara tidak rumangsa memiliki, karena hidup ini sementara, tapi rumongso handar beni, niscaya kita akan kembali kepada relnya kesungguhan atau relnya kebenaran, relnya sejatinya bangsa Indonesia yang adiluhung, yang bisa turut memayu hayuning bawono, dan niscaya kita tidak akan kebingungan arah. Cara sekarang itu ekonomi akan kesulitan, kita akan menuju kepada sejahtera bersama sesuai dengan ukurannya. Terima kasih.